Oke, langsung aja. Sekarang kita masuk ke kunci jawaban tema 5 kelas 5 halaman 50 dan halaman 52. Oke, langsung aja kita mulai dari kunci jawaban halaman 50. Nah, di halaman 50 di sini terdapat gambar, silahkan bisa kalian lihat. Oke, nah di bawah gambar tersebut ada sedikit bacaan. Mari kita baca. Perhatikan gambar dua jenis ekosistem tersebut dengan seksama. Diskusilah bersama dengan teman sebangkumu, perbedaan apa sajakah yang dapat kamu lihat dari keduanya. Perhatikan semua komponen ekosistem yang tampak pada gambar. Kelompokkan setiap komponen ekosistem yang termasuk komponen biotik dan abiotik. Pernahkah kamu melihat kedua jenis ekosistem di atas? Apakah kamu pernah melihat ekosistem yang berubah dari masa ke masa? Mengapa ekosistem dapat berubah? Apa sajakah yang menyebabkan perubahan ekosistem? Simaklah dengan seksama bacaan berikut ini. Nah, di bawahnya ini terdapat bacaan yang judulnya perubahan ekosistem. Mari kita baca. Ekosistem mengalami perubahan sepanjang waktu. Komponen-komponen di dalam ekosistem dapat mengalami peningkatan maupun penurunan jumlah. Misal, pada saat musim hujan, sebuah kebun akan mendapatkan lebih banyak air hujan daripada saat musim kemarau. Tanaman tumbuh dengan baik, tikus-tikus tanah juga akan mendapatkan lebih banyak makanan daripada biasanya. Kondisi ini akan meningkatkan populasi tikus tanah di kebun tersebut. Peningkatan jumlah tikus tanah akan mengakibatkan meningkatnya populasi ular tanah. Peningkatan ini disebabkan ular tanah mendapatkan banyak makanan berupa tikus tanah pada musim itu. Pada musim kemarau, air hujan yang turun di kebun tersebut tentu berkurang. Tanaman tumbuh lebih lambat, makanan yang dihasilkannya juga lebih sedikit. Keadaan ini akan mengakibatkan menurunnya populasi tikus tanah yang memakan tanaman di kebun itu. Akibatnya, populasi ular tanah pun akan berkurang karena berkurangnya sumber makanan pada musim itu. Ekosistem mengalami perubahan baik secara alami maupun karena kegiatan manusia. Dan selanjutnya ini silahkan kalian bisa baca sendiri ya. Kita langsung saja menuju pertanyaan di bawahnya. Oke, nah di bawah dari bacaan tadi di sini ada soal yang perlu kita jawab. Berdasarkan bacaan di atas, perhatikanlah setiap pokok pikiran di setiap paragraf. Garis bawahilah informasi penting yang terdapat di dalamnya, lalu buatlah sebuah peta pikiran yang menjelaskan isi bacaan tersebut di tempat yang tersedia. Bandingkan peta pikiranmu dan peta pikiran yang dibuat oleh temanmu, ceritakan temuanmu. Nah, di sini untuk jawabannya sudah saya sediakan. Silahkan untuk jawabannya bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Dan untuk jawabannya silahkan kalian baca sendiri. Oke, berikut adalah jawabannya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke kunci jawaban halaman 51 di bagian ayo mencoba. Nah, di sini ada bacaan mempresentasikan clipping secara berkelompok. Ini silahkan bisa kalian baca ya. Sekarang kita langsung aja ke bawahnya dan di sini ada perintah. Saatnya bagimu untuk mempresentasikan clipping hasil kerja kelompokmu dalam sebuah diskusi kelas. Jelaskan hasil temuan dan diskusi di dalam kelompokmu di depan kelas dengan percaya diri. Nah, ini adalah jawabannya. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita ke bawahnya. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke kunci jawaban halaman 52 di bagian ayo berlatih. Nah, di sini ada beberapa soal yang perlu kita jawab. Kita mulai dari soal nomor 1. Apa saja yang menyebabkan terjadinya perubahan ekosistem? Lanjut, soal nomor 2. Kegiatan manusia seperti apa sajakah yang dapat mempengaruhi ekosistem?
Soal nomor 3, usaha-usaha apa sajakah yang telah dilakukan masyarakat Indonesia untuk mempertahankan NKRI? Lanjut soal nomor 4, sebutkan paling sedikit 2 lagu nasional bertangga nada mayor dan minor. Oke, lanjut sekarang kita masuk ke bagian ayo renungkan. Di sini terdapat soal. Tuliskanlah usaha-usaha yang dapat kamu lakukan untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa dalam NKRI. Sikap apa sajakah yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa? Bagaimana perasaanmu ketika mendengar berita tentang peristiwa-peristiwa yang memecah belah persatuan bangsa? Oke, lanjut kita masuk ke kerjasama dengan orang tua. Nah, di sini terdapat soal. Bersama dengan orang tuamu, carilah gambar yang menunjukkan salah satu bencana alam yang pernah terjadi di daerahmu atau di Indonesia. Dengan menggunakan gambar tersebut, mintalah orang tuamu untuk menceritakan peristiwa tersebut, akibat yang ditimbulkan, dan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk menghindari bencana tersebut. Oke, itu tadi adalah jawaban-jawaban yang ada di video ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya.